protokol MC yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan Al-Quran. Ketiga, kata sambutan Ketua Panitia. Keempat, kata sambutan Phuket 2 STT Dumai. Kelima, kata sambutan Ketua Umum Gen 8. Keenam, kata sambutan Pembina UKMI Baru Ulum STT Dumai. Baiklah, langsung saja acara yang kedua, yaitu pembacaan Al-Quran oleh saudari kita Bekti Utami dan sari tilawahnya oleh Yusrina Ruzana. Kepada Bekti Utami dan Yusrina Ruzana, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sembahlah olehmu akan Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu terpelihara. Yang telah menjadikan untuk kamu akan bumi jadi hamparan dari langit sebagai bangunan, dan turunnya air dari langit, maka keluarlah dengan sebabnya buah-buahan rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu adakan bagi Allah sekutu-sekutu, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu adalah keraguan dari apa yang kami turunkan kepada hamba kamu, maka datangkanlah sebuah surat yang sebanding dengan dia, dan panggillah saksi-saksi kamu selain dari Allah itu, jika kamu orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuat, dan sekali-kali kamu tidak akan dapat membuat, maka takutlah kamu kepada neraka yang penyalakannya ialah manusia dan batu, yang disediakan untuk orang yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah
ayat 21 sampai 24. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tersebut, kita diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih kepada Saudari Bukti Utami dan Yusrina Ruzana yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tersebut. Baiklah, acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Penyampaian kata sambutan oleh Ketua Panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara kita Tengku Fatur Al-Fadilah. Kepada saudara Tengku Fatur dipersilahkan. Hanya ada ke urusan sebentar, maka dilanjutkan ke penyampaian kata sambutan oleh Ketua Umum. Nah, kepada Bang Rofi dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh pengurus dan panitia webinar Pemuda Inspiratif dan Mubes ke-9 virtual UKMI Barul Ulum, yang ana banggakan peserta webinar inspiratif dari berbagai daerah Kota Dumai dan di luar Kota Dumai dan di sekitar Pulau Sumatera ya. Teman-teman dari provinsi lain, syukran sudah bergabung di webinar UKMI ini. Yang ana hormati pemateri kita Bang Suyatna Syaputra, alumni dari Universitas Negeri Padang, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua LDK UKK 2018. Lalu seluruh kader generasi 9 sebagai calon penghuni rumah ukhuwah ini selanjutnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita begitu bersemangat dengan penuh keikhlasan dan kekompakan menjalankan acara WPI ini serta Mubes ke-9 UKMI Barul Ulum. Salawat salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Teman-teman yang Anda banggakan, beberapa waktu kita telah lalui bersama mulai dari detik, menit, jam, hari, hingga bulan di mana kita sudah melakukan tugas dan tujuan terbaik kita sesuai dengan visi misi UKMI Barul Ulum. Di hari ini, tepatnya tanggal 7 Maret 2021 merupakan sebuah puncak tinggi dari semua proses yang telah kita jalani. Sebagai orang yang telah diamanahkan di UKMI, Anda merasa bangga dengan perjuangan teman-teman sampai detik ini rela mengorbankan waktu,
dan tenaga demi menyiarkan kebaikan di kampus dan masyarakat. Hingga semangat tersebut tertularkan kepada adik-adik penerus, meski dalam keadaan pandemi yang segala serba terbatas, namun keistimewaan Kadar UKMI adalah semangatnya tanpa batas. Pesan saya buat webinar ini, semoga teman-teman bisa mengambil manfaat ilmu serta teman-teman baru. Setelah ini, semoga bisa diaplikasikan semangat pemuda kita yang disampaikan Bang Suyatna ke kehidupan sehari-hari kita dan dalam proses berjuang kita. Pesan Ana buat ketua umum dan ketua keputusan terpilih berikutnya, jadilah seorang pemimpin yang mana bila di depan ia bisa menjadi suri tauladan, bila ia di tengah ia bisa mengayomi, dan bila ia di belakang ia bisa memberikan dukungan yang besar. Jadikan amanah ini sebagai ladang amal dan rasa syukur dan tempat untuk bermetamorfosis, pendewasaan diri dan menjadi jauh lebih baik. Jadikan Allah tempat bersandar dan jadikan UKMI sebagai sebuah keluarga yang mana menjalannya dengan rasa kebersamaan. Untuk generasi penerus, jadikan yang buruk sebagai pelajaran, jadikan yang baik sebagai pedoman. Wahai orang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong ia dan Allah teguhkan kedudukannya. Quran Surat Muhammad ayat 7. Itu saja yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga kepengurusan selanjutnya semakin bersinar lagi. Semoga kata sebutan terakhir ini bisa memberikan motivasi untuk selalu solid dan terus berjuang karena Allah untuk kebaikan bersama demi menuju generasi Islam yang gemilang. Terima kasih untuk setahun yang luar biasa. Semoga Allah kuatkan pundak adinda semua. Sampai bertemu di kesempatan indah berikutnya. Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bang Rofi selaku Ketua Umum Gen 8. Semoga apa yang disampaikan dapat dipetik hikmahnya dan nasihatnya juga dalam menjalankan organisasi UKMI berikutnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja untuk acara yang di-skip tadi, yaitu penyampaian kata sambutan oleh Ketua Panitia. Dalam hal ini disampaikan oleh Tengku Fatur Al-Fadilah. Kepada Bang Fatur, dipersilahkan. Ada Bang Fatur? Oke, kalau nggak ada, kita langsung saja masuk ke acara webinar yang akan disampaikan oleh Bang Suyatna Putra, SPD. Kepada Bang Suyatna, dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar? Jelas ya? Dengar Bang, dengar. Jelas. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah berikan kita kekuatan, kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa melangsungkan kegiatan meskipun tadi disampaikan ini mendadak gitu kan, karena kondisinya tengah hujan lebat yang mengguyur pada Dumai ya, yang harusnya kami hadir ke STT kampus ya, tapi dalam kondisi seperti ini
kita hanya melakukan via daring gitu ya. Tetapi mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan tidak mengurangi esensi pertemuan yang kita lakukan pada pagi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah berkahi, Allah rahmati kita semua dengan turunnya hujan yang sejak tadi malam ya, sejak tadi malam mengguyur Kota Dumai sampai pagi ini ya, sampai pukul 9:30 belum berdarah juga. Nah, ini di satu sisi menjadi kebutuhan, namun di sisi yang lain beberapa tempat di Kota Dumai itu mengalami kebanjiran. Dan kita semua bisa bersyukur kepada Allah SWT dan bersabar atas kondisi yang diberikan. Selanjutnya salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita bersalawat kepada baginda Nabi, kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat. Di saat tidak ada syafaat yang mampu ataupun pertolongan yang dapat diberikan kecuali atas izin Allah. Salah satunya adalah syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kita senantiasa bersolawat dan menghidupkan sunnah beliau dalam keseharian, insya Allah. Baik, yang kami hormati Buket 3, kemudian yang kami hormati pembina UKMI Bahrul Ulum, kemudian yang kami hormati Ketua UKMI Bahrul Ulum, Ketua Panitia beserta jajarannya, serta seluruh peserta yang berbahagia, yang insya Allah sama-sama kita menjalin silaturahmi meski via daring seperti ini. Insya Allah ini tidak mengurangi keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala hadir bersama kita pada pagi ini. Amin. Amin. Ayyuhal ikhwan wa akhwat fiddin rahimakumullah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ya. Kita akan berbagi dan berdiskusi mengenai bagaimana mestinya pemuda ya, pemuda inspirasi, dan berkenaan juga tentang pergantian kepemimpinan di UKMI Bahrul Ulum ya, regenerasi kepemimpinan. Sebelumnya saya ucapkan barakallahu fiik, semoga Allah berkahi, ya Allah mudahkan segala agenda-agenda yang diangkatkan oleh UKMI Bahrul Ulum dalam prosesi pergantian kepemimpinan ini ya, dan tentunya secara konstitusi sah ya. Jangan sampai nanti ada yang mengkudeta nanti di kemudian hari ya, sebagaimana isu yang hari ini kan ada satu lembaga yang dikudeta gitu kan. Nah, kita berharap UKMI tetap bertahan insya Allah sampai bila-bila. Baik, ikhwan wa akhwat rahimakumullah ya. Sejenak ana ingin mengajak kepada kita bersemua ya, mengingat ya, melihat bagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa ya setiap ya usia, setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini ya, itu akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Nah, salah satu yang menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat adalah masa muda. Masa muda untuk apa kita habiskan? Masa muda kita untuk apa kita gunakan? Ya, masa muda kita kemana kita lalui, kemana kita lakukan prosesnya? Ya, di tengah zaman yang begitu dahsyat ini, yang begitu banyak tantangan ini, mestilah sebagai seorang insan manusia yang bergelar pemuda harus berhati-hati dalam melangkah, harus berhati-hati dalam bermedia sosial, gitu ya. Jangan sampai itu membuat kita terjerumus jauh dalam, bahkan lebih dalam lagi, sehingga kita masuk ke dalam kubangan yang namanya maksiat. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Sehingga usia kita, sehingga hidup kita habiskan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu yang kita inginkan, sahabat semuanya? Tentu tidak, gitu kan? Tentu tidak. Kita tidak ingin menghabiskan hidup kita. Kita tidak ingin menghabiskan masa muda kita, masa usia kita hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Padahal pemuda punya potensi yang besar, ya kan? Pemuda memiliki kesempatan yang besar untuk bisa berkontribusi, untuk bisa beramal, ya, di tengah-tengah masyarakat. Ya, salah satu pemuda yang menjadi yang dapat memberikan kontribusi terbaiknya adalah hadirnya itu dibutuhkan, ya. Hadirnya di tengah masyarakat itu dibutuhkan. Ketidakhadirannya dirindukan. Nah, ini harus kita cerna baik-baik. Hadirnya seorang pemuda di tengah masyarakat itu, ya bukan tadi? Mahasiswa kan? Ya kan? Tidak hadir di tengah masyarakat itu masyarakat rindu, merasa kehilangan. Tidakkan kita menjadi pemuda yang seperti itu? Masih orang tua. Kita bersemangat, ya. Nah, sekarang saya bertanya kepada kita semua. Parah itu memang udah lah. Kegiatan kita, aktivitas kita, ya, itu mengarah ke sana, gitu ya. Aktivitas baik yang bermanfaat, ya. Masa-masa muda ini dimanfaatkan dialiri, ya, masuk kepada aliran yang baik, ya. Jadi kanal-kanal yang mengarah kepada hal-hal yang positif, gitu ya, bukan kepada hal yang negatif. Nah, silakan tanya diri kita masing-masing, bagaimana, gitu ya. Nah, sudahkah kita habiskan masa muda kita untuk hal-hal yang baik, untuk hal yang positif? Nah, ini dikembalikan kepada kita masing-masing. Nah, kalaulah seandainya, ya, hari-hari kita, ya, waktu-waktu kita dihabiskan, ya, dicurahkan untuk kegiatan yang mengundang murka Allah SWT, yang kegiatannya itu mengandung maksiat kepada Allah SWT, maka kami sampaikan, ya, kembalilah ke jalan yang semestinya, jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan jalan-jalan orang-orang soleh melalui itu, begitu. Nah, ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dalam Quran, Allahul ladzi khalaqakum, ya. Allah yang telah menciptakan kamu, ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, ya. Allah lah yang telah menciptakan kamu, ya, dari keadaan lemah, ya. Dari keadaan lemah, ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, tsumma ja'ala min ba'di dha'f quwwah. Kemudian dari yang lemah tadi, ya, menjadi kuat, ya. Summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fa wa syaibah, ya. Yang kuat tadi menjadi lemah kembali, ya. Ingat, kita lihat bagaimana tahapannya. Allah SWT yang telah menciptakan manusia, ya, dari keadaan lemah tadi kan, yang pertama lemah. Kemudian dia menjadi kuat kembali. Sudah kuat, lemah lagi, dan di ujungnya wasyaibah. Apa itu wasyaibah? Dan beruban. Ya khluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dan dialah Allah yang maha mengetahui, ya, lagi maha luas ilmunya, begitu kan? Jadi ikhwafidin azakumullah, ya, pemuda itu ikhwafidin, ya, itu ibaratkan kekuatan di antara dua kelemahan, ya. Apa tadi? Kekuatan di antara dua kelemahan. Sesuai dengan ayat tadi, ya, yang sebelumnya lemah menjadi kuat, kemudian lemah lagi, lalu beruban, ya. Nah, sekarang kita coba lihat kelemahan yang pertama itu apa, Bang? Gitu ya. Kelemahan yang pertama itu adalah masa kanak-kanak, masa kecil, gitu ya, masa kecil. Ya, kita lihat mungkin masa kecil itu hiperaktif, ya, dari segi fisik, dari segi nafas, ya, mereka aktif, reaktif sana segala macam, lari sana lari sini, gitu ya. Cuman mereka memiliki pikir, ya, memiliki nalar yang pendek begitu, sehingga kalau seandainya ada anak kecil tengah memegang handphone, gitu ya, memegang HP, dan itu tengah sendirian, ya, sangat mudah sekali untuk dirampas, bisa saja ditipu dia, begitu, ya, anak kecil tadi, karena dia memiliki nalar yang pendek, gitu ya. Dan kemudian kelemahan yang kedua adalah kelemahan di masa tua, gitu ya. Kelemahan di masa tua ini fisik, ya, kita lihat
orang-orang tua itu, ikhwafidin, dia memiliki pikir, nalar, dan kuat. Mereka punya pengalaman, ya punya pengetahuan akan sesuatu, tetapi fisiknya tidak lagi kuat untuk menopang pemikirannya. Berbeda dengan anak kecil tadi, ya, pemikirannya fisiknya kuat tapi tak mampu diiringi oleh pemikirannya. Sementara kelemahan yang kedua adalah kelemahan di masa tua, ya, pikirnya kuat, ya, pengalamannya banyak tapi fisiknya tak lagi mampu. Nah, meskipun ada pula itu kelemahan yang di sisi tua, ya, kemudian ada pula kelemahan yang di sisi tua lain adalah pikun, gitu ya, tidak lagi mampu untuk bergerak, beraktivitas, gitu. Nah, sementara di tengah-tengahnya apa? Ya, kelemahan masa kecil, kemudian kelemahan masa tua. Lalu di tengah-tengahnya apa? Inilah disebut dengan masa-masa produktif, yang disebut dengan pemuda, gitu ya. Masa muda. Nah, kembali lagi kita ingin menyampaikan bahwa kemana waktu, kemana kesempatan masa muda ini kita pergunakan. Nah, ini menjadi persoalan penting. Ya, ini menjadi pertanyaan, ya, yang besar, big question. Nah, gitu. Pertanyaan besar. Harus dijawab ini, dan yang bisa menjawab itu bukan orang lain, ya. Yang menjawab pertanyaan besar itu bukanlah orang tua kita, melainkan diri kita masing-masing, gitu ya. Kemana kita arahkan waktu masa muda kita, ya? Tentu masa-masa muda yang kita inginkan adalah masa-masa di mana Allah cinta kepada kita, Allah ridho dengan aktivitas kita, ya. Nah, ikhwafidin rahimakumullah, ya, Rasulullah SAW, ya, menggambarkan, ya, dalam hadisnya, bagi ini sebagai tazkirah bagi kita bersama, ya, sebagai peringatan kita bersama bahwa kelak, ya, sebagai orang yang beriman, sebagai insan-insan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang namanya manusia, yang namanya makhluk, dia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Baik ia presiden, para pejabat, ya, gubernur, wali kota, ya, bupati, masyarakat biasa, masyarakat miskin, masyarakat kaya, ya, orang yang berpunya, orang yang tak punya, ya, baik yang mendengarkan taujih pada pagi ini, meski baik begitu pula dengan yang menyampaikan, saya yang menyampaikan, setiap kita pasti akan merasakan yang namanya kematian, gitu ya. Nah, tahapan-tahapan kematian itu sampai nanti pada akhirnya berada di pasca kematian itu sampai ke yaumil hisab, yakninya di orang semua dihisab atas segala amal perbuatan yang dia lakukan selama hidup di dunia ini, ya. Nah, di hari pembalasan, orang semua pada waktu itu berdiri di padang mahsyar dalam kondisi yang takut, ya, yang teramat-amat takut, gitu ya. Dan kita semua pada hari itu, ya, kita semua yang mendengarkan, baik yang menyampaikan, semua yang mendengarkan, dan masyarakat seluruh bumi ini, ya, baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal, ya, nanti dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi telanjang, tanpa sehelai benang pun menutupi tubuh kita, ya. Kamu yang hari ini punya pakaian yang bagus, ya, yang dengan itu membuat engkau sombong, kelak di padang mahsyar pakaian itu tak mampu kau gunakan untuk menutupi tubuhmu, ya. Ketika itu seorang manusia berdiri tanpa menggunakan alas kaki sedikit pun, tubuhnya semua telanjang. Suasana pada waktu itu sangat-sangat mencekam, ya, sangat-sangat takut, begitu. Bahkan disebutkan, ya, saking takutnya seorang pada waktu itu mengalir deras keringatnya, bahkan ada yang sampai selutut, ya, keringatnya, ada yang sampai sedada keringatnya, ada yang bahkan sampai menutupi, ya, dagunya dan hampir mendekati mulutnya. Dan panas teriknya matahari ketika itu dahsyatnya luar biasa. Wahidina azakumullah. Nah, teman-teman sekalian,
Pernah nggak kita merasakan, ya, suatu ketika panas terik yang mendera kita, ya, pulang dari kampus, gitu kan, atau akan pergi ke kampus tengah hari, atau bahkan tengah beraktivitas di luar rumah, itu sangat terik sekali, ya, sangat panas sekali. Nah, tiba-tiba kita ingin gitu ya, pergilah kita ke supermarket gitu ya, atau toko-toko yang apa namanya ada AC di dalamnya. Nah, kita pura-pura belanja padahal untuk ngadem gitu. Wah, enak gitu kan, berlama-lama di sana kan. Pernah gitu nggak merasakan? Ya, pergi ke tempat yang di situ ada AC ya, atau ke kantor ya. Padahal esensi kedatangnya ke sana ya hanya untuk ngadem gitu. Cuman apa istilahnya, cari-cari kesempatan lah gitu kan, datang ke sana ya, untuk ngadem saja ya. Apalagi lagi tengah terik ya kan, lalu dia minum, sehingga apa namanya dahaganya terlepaskan, gitu ya. Tidak lagi haus dahaganya, ya, nah minum. Nah, panas di dunia tidak ada apa-apanya nanti di padang mahsyar. Matahari disebutkan sangat dekat dengan manusia, ya. Nah, tetapi ikhwah fillah azakumullah, ya, begitu dahsyatnya hari itu, ya, yauma la dhilla, ya, yauma la dhilla illa dhilluh, ya, hari di mana tidak ada satu naungan pun, ya. Orang pada waktu itu ikhwah fillah azakumullah itu mengharap adanya naungan dari siapapun, dari minta pertolongan dari siapapun, ya. Mereka semua berharap pertolongan, mereka semua berharap naungan, ya. Maka Allah katakan, yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada hari di mana tidak ada satu naungan pun melainkan, ya, hanya ada naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, siapa itu yang mendapatkan naungan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala? Ada 7 golongan, ya. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan nomor 2-nya adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang hidup dalam beribadah kepada Allah, pemuda yang menghabiskan waktunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, syab, ya, nasya'a, ya, fi ibadati rabbih, ya, fi ibadatillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khafidna azakumullah, ya. Itu harus bisa menjadi diri, ya, menjadi diri yang dekat dengan Allah. Pemuda-pemuda yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang ketika akhir baliknya dia menjaga dirinya dari sesuatu yang haram, ya. Pemuda yang mendekatkan dirinya dekat, ya, dari sejengkal demi sejengkal untuk menghadap, ya, untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pemuda-pemuda seperti inilah yang dapat menginspirasi, ya. Nah, Bang, lalu siapa teladannya, Bang, yang membuat bisa kita menirunya, ya, menjadi uswah hasanah, qudwah hasanah, ya, teladan yang baik. Banyak teladan yang baik, ya. Ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam, kemudian ada Siti Maryam, gitu ya. Kemudian ada Ashabul Kahfi, ya. Dan paling jelas itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan seorang pemuda yang beriman, berwajah tampan, ya. Seluruh wanita yang bila berjumpa dengannya akan tertarik padanya, ya. Itu Allah bahas khusus dalam Quran surah Yusuf, gitu ya. Ialah Yusuf alaihissalam yang memiliki paras yang tampan, membuat wanita itu sangat tertarik padanya, ya. Nah, sampai pada suatu ketika, ikhwafidina azakumullah, ya, berita tersiarnya wajah tampan Nabi Yusuf alaihissalam terdengar oleh
istri raja ketika itu. Maka istri raja pun menghampiri Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata, masya Allah, subhanallah, sang istri raja pun memiliki paras yang tak kalah cantiknya, begitu. Ya, sehingga yang namanya bahkan Yusuf alaihissalam pun sempat ya memiliki keinginan kepadanya. Allah katakan wahamma biha, ya. Nabi Yusuf pun memiliki ketertarikan kepada istri raja tersebut. Namun kita ketahui bahwa nabi-nabi Allah adalah orang-orang yang terjaga, ya. Maka Nabi Yusuf pun berhasil mengalahkan godaan syahwat yang menggebu di dadanya, sehingga dia berpaling gitu ya. Tetapi ternyata istri raja ini tak mampu menahan syahwatnya, ya, sehingga ia kejar Yusuf, ya, sehingga Yusuf yang lari tadi tertariklah bajunya, koyak baju belakangnya. Nah, inilah contoh ikhwafina azakumullah, contoh pemuda yang mampu menjaga dirinya dari godaan syahwat, pemuda yang mampu menjaga dirinya, yang bisa mengontrol dirinya, ya, dari godaan yang langsung maupun tidak langsung. Nah, ibaratkan seperti ini, kita hari ini bisa melihat HP, handphone yang berada di tangan-tangan kita masing-masing. Gitu kan? Itu dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat, namun itu juga dapat menjadi sarana maksiat. Nah, HP atau handphone ini, khafizna azakumullah, ya, itu sebenarnya secara hakikat itu lebih berbahaya, lebih hebat dari AK-47. Ya, tahu AK-47? AK-47 itu adalah senjata yang buatan Rusia, senapan serbu buatan Rusia, Uni Soviet. Nah, lebih hebat, ya. Jadi maka pergunakanlah HP ya untuk mengajak dakwah kepada Allah SWT, untuk mengajak kepada kebaikan. Itu contoh pertama, ikhwafidina azakumullah, bagaimana Nabi Yusuf mampu menjaga dirinya. Ya, kemudian ada Siti Maryam, gitu ya, seorang perawan, ya, yang menjaga dirinya, ya, bahkan disebutkan, ya, dia tidak pernah bersentuhan dengan lelaki siapa manapun kecuali dengan yang mahramnya, gitu ya, kecuali dengan yang mahramnya, sehingga dia terkejut tatkala Allah, ya, tatkala malaikat Jibril mengatakan, ya, bahwa dia kelak akan melahirkan seorang putra, ya, yang yakninya Nabi Isa alaihissalam, yang kelak juga akan menjadi nabi. Ia terkejut. Ikhwafidina azakumullah, bagaimana mungkin lahir dari rahimku seorang anak, padahal aku tak pernah bersentuhan. Lihat, katanya, tidak pernah bersentuhan sedikit pun dengan lelaki manapun, kecuali dengan yang mahram. Bayangkan ikhwafidina azakumullah, bersentuh pun, ya, dia tak pernah. Nah, ini tiba-tiba melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini kuasa Allah SWT. Yang ingin kita lihat adalah bagaimana konsistennya, bagaimana teguhnya seorang Maryam itu menjaga harga dirinya, menjaga dirinya dari hal-hal yang Allah murkai, menjaga dirinya dari hal-hal yang Allah tidak suka. Begitu. Ya. Nah, sekarang kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Ya. Ikhwafina azakumullah. Bagaimana dengan kita? Ya. Baik yang putra maupun yang putri, baik pemuda maupun pemudi. Adakah kita seperti Maryam? Adakah kita mampu menjaga diri kita dari perkara-perkara yang Allah larang, dari perkara-perkara yang Allah benci? Ikhwafina azakumullah. Ya, Siti Maryam itu kalau seandainya kita tarik, ya, kita bahasakan bahasa hari ini, ya, di handphonenya, ya, saking dia menjaga dirinya, Allah di handphonenya itu tidak ada satu, ya, kontak laki-laki lain kecuali orang tuanya atau yang mahram darinya. Oh, ya kan tuh, ya. Nah, sekarang HP kita gimana? Itu contoh, ya. Nah, banyak laki-laki ini, gitu kan? Banyak perempuan ini. Nah, ya. Itu tidak masalah untuk kontes kalau seandainya berkomunikasi dalam sesuai dengan tahapan-tahapannya, ya, sesuai dengan batasnya. Tapi kalau seandainya, ya, melampaui batas, tentu ini menjadi persoalan yang lain begitu, apalagi mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ya.
yang ana banggakan, yang ana muliakan. Contoh berikutnya, kalaulah kita ambil bagaimana contoh yang banyak, misalkan contoh yang banyak itu adalah pemuda Ashabul Kahfi, bagaimana Allah jaga mereka, bagaimana Allah jaga pemikiran mereka, bagaimana Allah jaga kehidupan mereka. Ya, Allah katakan dalam Quran surah Al-Kahfi itu ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Innahum fityatun amanu. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Ya, kepada Rabbnya, bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ya. Nah, petunjuk bagaimana mereka melalui, bagaimana mereka bisa meniti kehidupan yang ada di dunia ini dalam koridor yang benar, yang ditetapkan, yang sesuai atas apa yang Allah perintahkan. Nah, gitu ikhwafidin rahimahumullah. Serta banyak lagi ya. Nah, contoh-contoh pemuda yang lain yang bisa menjadi contoh, bisa menjadi suri tauladan kita. Kemudian bagaimana seorang tabi'in ya, bernama Uwais Al-Qarni yang luar biasa istiqomah merawat ibunya ya. Bahkan sampai Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalau seandainya kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni ya, Uwais Al-Qarni mintalah doa kepadanya ya, mintalah ia mendoakan kalian, niscaya doanya akan dikabulkan ya. Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah, adalah orang yang ingin bertemu dengan Rasulullah, namun qadarullah ia tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Walaupun dia pernah mendatangi Makkah, tapi Rasulullah tidak berada di Makkah. 2 kali dia melakukan perjalanan dari Yaman ke Makkah, tetapi kesempatan tak mengizinkan ya, berada di tempat ketika beliau berkunjung ke sana. Sampai akhir hayatnya dia mengabdi, mendedikasikan dirinya untuk orang tua tercinta, untuk ibunya yang tercinta ya, sampai ibunya wafat begitu. Nah, di kalangan manusia, di kalangan makhluk bumi, Uwais Al-Qarni bukanlah orang yang terkenal, ikhwafidra azakumullah, tetapi di majelisnya penduduk langit ya, di majelisnya para malaikat, Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat-sangat terkenal, artis yang selalu disanjung, yang selalu disebut nama-namanya ya. Uwais Al-Qarni adalah contoh pemuda yang mendedikasikan dirinya untuk hidup di atas jalan yang Allah tetapkan, di atas jalan yang Rasulullah wariskan, yakni untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudahkah kita menjadi pemuda-pemuda yang demikian? Ya, sudahkah kita menjadi pemuda-pemuda yang dapat memberikan manfaat, yang dapat memberikan kontribusi terbaik kita di tengah umat ini? Ya. Nah, ikhwafidna azakumullah, ya, kalaulah seandainya kita bisa menjadi pemuda-pemuda yang demikian, maka begitu bahagianya Islam, begitu hebatnya Islam hari ini gitu ya. Kalau seandainya banyak pemuda-pemuda Islam menyadari hakikat bagaimana seorang pemuda itu bertindak, menjadi hakikat bagaimana seorang pemuda itu berkontribusi. Ya, kembali kita sampaikan ya, hadirnya pemuda, hadirnya kita di tengah-tengah masyarakat itu dinantikan gitu. Ya. Tak ada kita itu dirindukan. Nah, itulah ciri-ciri pemuda yang telah memberikan kontribusi yang maksimal di tengah umat. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, sudahkah kita mendedikasikan diri kita? Sudahkah kita memberikan kontribusi terbaik bagi kita untuk Islam ini? Bisa jadinya ya. Nah, salah satunya upaya salah satunya wadah untuk bisa memberikan kontribusi terbaik ya, untuk bisa memberikan kontribusi terbaik adalah melalui wadah perjuangan, yakni UKMI Bahrul Ulum, ukhuwah ya, ukhuwah mahasiswa Islam, UKMI Bahrul Ulum ya, UKMI ukhuwah mahasiswa Islam Bahrul Ulum STT Dumai. Maka berbahagialah ikhwah sekalian ya, berbanggalah antum ya, bergabung di wadah yang berupaya untuk pemuda, untuk membentuk pemuda-pemuda yang kita bicarakan tadi ya. Wadah yang ingin membentuk, membina para generasi muda agar
menjadi pemuda yang bisa masuk dalam kriteria yang Allah sebutkan tadi, yang Rasulullah sebutkan tadi. Apa itu? Syabun, ya, syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin menciptakan itu. Nah, mudah-mudahan dengan regenerasi kepemimpinan ini dapat terus ya bergerak ya menjadikan UKMI memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk generasi-generasi muda, wabil khusus para pemuda yang berada di kampus Sekolah Tinggi Teknologi Kota Duma ini. Ya, mudah-mudahan selamat teman-teman UKMI dan ikhwah fiddin, ikhwan dan akhwat semuanya yang mendengarkan taujih yang pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah, para pemuda-pemuda yang dapat berkontribusi bagi umat. Ingat, jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, jauhi hal-hal yang membuat Allah murka, yakni jangan sampai kita bermaksiat kepadanya. Ya, sebagai pemuda-pemuda Islam, pesan anak jauhi pacaran, jauhi narkoba, jauhi sifat atau gaya hidup yang hedon, ya, yang itu justru akan merugikan kita sendiri, bukan orang lain, ya kan? Sudah banyak contoh yang kita baca, sudah banyak contoh yang kita lihat bagaimana akhir dari gaya hidup yang demikian, ya. Jadi sebagai abang, ya, sebagai sesama muslim, innamal mu'minuna ikhwan, ya, sesama muslim itu saudara, ya, maka tanggung jawab saya, tanggung jawab abang, tanggung jawab anak kepada antum semuanya adalah saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan pada pagi ini. Abang yang menyampaikan, anak yang menyampaikan, tak lebih baik daripada antum yang mendengarkan. Sama-sama kita berbuat baik, sama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari ikhwah fiddin sekalian, kita menjadi pemuda-pemuda yang dirindukan Allah. Jadi pemuda-pemuda yang kelak di padang mahsyar mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala karena kedekatan kita padanya. Karena senantiasa ibadah yang kita lakukan itu membuat kita dekat kepadanya, ya. Itu saja barangkali, kepada Allah mohon ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kepada antum semua, anda mohon maaf. Anak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya dikembalikan kepada moderator. Anak izin minum ya. Demam. Tafadhal Bang. Fadol. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bang Suyatna atas penyampaian materi ceramahnya tentang pemuda inspiratif. Semoga dapat kita ambil hikmahnya dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum masuk sesi pertanyaan, tanya jawab, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Phuket 2 yang hal ini disampaikan oleh Bapak Insinyur Yusrizal MM. Kepada Bapak, waktu dan tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa melalui meeting ini, dan jangan lupa kita sampaikan selawat dan salam pada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan banyak kita berselawat, kita mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Terlebih dulu saya ucapkan salam dari pimpinan STT Dumai karena beliau tidak bisa menyampaikan ikut di sini, dan saya mohon maaf tadi agak terlambat karena lupa saya ya. Dan
kepada panitia saya ucapkan terima kasih. Selamat telah melakukan pencerahan buat adik-adik kita semuanya ini. Saya berharap walaupun adik-adik ini yang ikut saya lihat tidak sampai 20 orang, tapi yang sedikit inilah yang akan bisa menjadi pioner atau menjadi pilot project buat ke depan mahasiswa yang kreatif, yang inovatif, dan profesional. Kita berharap jangan berkecil hati walaupun kita sedikit ya, tapi yang sedikit inilah yang akan bisa membangkitkan kita semuanya nanti. Kadang-kadang kita saat ini umat Islam kan banyak nih di Indonesia. Kalau berdasarkan hasil sensus 2020, umat Islam di Indonesia sekitar 87%. Tapi apakah mutunya seperti yang diharapkan itu? Tidak ya. Saat ini mutu atau kualitas umat Islam di Indonesia, suka tidak suka, Anda boleh lihat kita tidak menguasai ekonomi, segi intelektual kita tertinggal, di segi politik kita tertinggal, mereka yang berkuasa. Nah, jadi hal ini lebih baik kita sedikit tapi kita berkualitas daripada banyak tapi kita hanya penggembira saja. Ya, di kunci utama daripada keberhasilan atau kuasai ilmu pengetahuan. Caranya gimana? Ya mau nggak mau harus banyak membaca. Ya, saya katakan membaca. Nah, dengan banyak membaca, literasi kita itu akan banyak. Wawasan kita akan besar, akan lebih luas. Kita berbicara bukan hanya hasal asbun. Ya, berdasar fakta, faktual, data yang ada. Ya, teori, ya. Itu semuanya ada di sering membaca. Cara membaca literasinya itu kan banyak sekarang. Saya tidak bosan-bosan katakan saat ini genggaman ilmu pengetahuan ada di tangan saudara. Di HP ini, cuman permasalahannya kan kita selalu gunakan HP ini untuk chatting. Ya, bukan untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi chatting sana, chatting sini. Kalau ada yang share ilmu pengetahuan, dilihat tuh di scroll aja, tak dibaca. Nah, nanti kalau ada komen di medsos nggak nyambung. Yang lihat judulnya aja, tapi isinya entah apa nggak tahu. Ya, jadi saya harap mahasiswa UKMI ini jadilah contoh buat yang lain ya. Tetap. Nah, saat ini memang kita belum ada tatap muka, tapi kita sedang berusaha mengurus ke Satgas Covid. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita direkomendasikan untuk tatap muka. Nah, kalau udah tatap muka, saya selalu katakan ke mahasiswa, tolong jaga protokol kesehatan. Nanti kalau sudah kena Covid, terus kebetulan saudara atau yang lain mempunyai penyakit bawaan, terus kemudian efeknya sangat berpengaruh, nanti baru menyesal. Ya, jadi jangan sampai terjadi kalau sudah kena parah baru nyesal. Nah, kalau pergi ke kampus kan sudah ada itu, ada kursi yang disilang tanda itu, jangan duduk berdempetan, pakai masker, cuci tangan, ya, jaga jarak. Cuman kan kadang-kadang kalau mahasiswa ditegur, dibilang saya galak. Pak Yustus suka marah aja, kan susah jadinya. Gitu ya. Padahal kita ingin supaya semuanya menjadi sehat. Ya, itu dapat yang kami sampaikan. Selamat bermubas, semoga terpilih ketua yang betul-betul menjadi aspirasi, meneruskan perjuangan sebagai mahasiswa di kampus, mau perjuangan agama Islam ya. Karena hidup kita ini bukan untuk hanya sekedar di dunia ya, yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat ya. Karena disitulah dunia atau kehidupan kita yang terakhir yang abadi. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Selamat berbumas kepada narasumber Suyatna Sahputra. Kami ucapkan terima kasih yang telah memberikan pencerahan buat adik-adik kita. Semoga apa yang disampaikan semuanya dapat kita amalkan dan kita teladani semuanya, kita lakukan dan
ilmu yang dilakukan bermanfaat buat kita semua. Itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Yus atas penyampaian kata sambutan dan beberapa nasihatnya. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya, nasihatnya agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pertanyaan atau sesi tanya jawab dari penyampaian materi dari Bang Suyatna tadi. Nah, di sini dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Di sini ada nggak teman-teman semua yang ingin bertanya? Kalau misalnya ada, silakan tunjuk tangan. Itu ada yang raise. Oke, kepada Bang Rofi dipersilahkan. Afwan ya, maksudnya Anda memberitahu itu ada yang raise hand di Zoom. Oh, Kak Dian ya? Ayo, Kak Dian. Kak Dian, Bang Rido. Oke, ke Kak Dian dulu ya, baru Bang Rido. Oke, ke Kak Dian. Silakan Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Dahliana dari STT Dumai. Saya ingin bertanya, kita nih sebagai makhluk sosial itu kan harus saling bersosialisasi gitu kan. Berteman gitu. Itu gimana caranya kita bisa memilih teman yang baik sama teman yang menyesatkan kita? Cuman itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sekarang ke Bang Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Said Muhammad Rido dari STT Dumai. Jadi pertanyaan saya mengutip dari pernyataan Pak Yus Rizal sebelumnya. Jadi kan di Indonesia ini pemuda menjadi mayoritas, di mana per tahun 2019 saja jumlah kita ini mencapai 64,19 juta nih kan. Jadi di zaman modern ini pemuda juga menjadi motor penggerak nih, entah itu di bidang agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, teknologi maupun politik. Jadi yang ingin saya tanyakan nih, di zaman sekarang ini kan banyak pemuda muslim yang menarik diri dari dunia politik, terkhususnya di Indonesia. Karena banyaknya intrik dan hal-hal yang buruk nih di bidang ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana baiknya pemuda muslim menempatkan diri dalam bidang politik, serta apa saja yang bekal-bekal yang dibutuhkan seorang pemuda muslim jika ingin terjun ke bidang politik? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi sebelum akan dijawab Bang Suyatna. Kalau ingin bertanya, raise hand aja teman-teman. Nggak ada lagi ya? Oke, kalau misalnya nggak ada lagi, kepada Bang Suyatna dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Kepada Bang Suyatna dipersilakan. Oke, baik. Bismillah. Pertama, ya saya ulangi dulu pertanyaannya. Bagaimana dari Dian, ya? Bagaimana kita memiliki teman? Cara kita memiliki teman, ya. Padahal kita kan sebagai makhluk sosial ya, sebagai manusia tentu kita tidak bisa hidup sendiri. Cuman di tengah zaman yang dahsyat ini, tentu kita mesti pandai dalam memilih teman, ya. Kemudian dari Rito, ya, pemuda, bagaimana pemuda menempatkan diri, bisa tergabung dalam politik, ya, atau berpartisipasilah dalam politik sehingga tidak menjadi apatis, ya, menyikapi isu-isu yang berkembang di bangsa kita. Kemudian kalau seandainya masuk ke dalam ranah politik, apa sih yang menjadi bekal, ya, bagi seorang pemuda agar dia bisa bertahan di ranah itu? Baik, pertama
pertanyaan Dian terlebih dahulu ya. Berkenaan dengan ini ya, tentu seperti yang saya sampaikan tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana dahsyatnya zaman yang tengah kita hadapi hari ini ya. Zaman itu terutama mengenai HP ya, itu bisa kita gunakan ya, tergantung bagaimana kita inginkan. Nah, seorang itu tergantung ya landasan yang menghasilkan keinginan itu. Apa landasannya? Tentu kita ingin melandasi setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan hari ini, tentu kita ingin landasi dengan keimanan. Nah, begitu pula dalam proses menjadi teman, gitu kan? Nah, Rasulullah SAW menyampaikan begini, ya, berteman itu ibaratkan begini, datang ke pandai besi, ya, ketika kita berteman dengan pandai besi, setidak-tidaknya kita akan mendapatkan percikan besinya, ya, sehingga kita kotor, gitu ya. Kemudian bisa saja, ya, tak jarang itu membuat kita terbakar, ya, karena percikan apinya tadi bisa menyambar. Ya, begitu pula sebaliknya. Kalaulah seandainya kita berteman dengan tukang parfum, penjual parfum, ya, ini kita setidaknya akan mendapatkan wangi parfum itu, ya, meskipun sedikit. Nah, ini bukan berarti merendahkan. Ya, Rasulullah SAW menggambarkan pekerjaan penjual atau pandai besi itu bukan merendahkan profesi tersebut. Ya, profesi tersebut halal begitu. Hanya saja Rasulullah ingin menggambarkan bagaimana semestinya kita berkawan, bagaimana semestinya kita berteman. Ya, nah, teman-teman sekalian, adik-adik yang Allah muliakan, ya, hendaklah kita mencari teman yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Carilah teman yang mau mengingatkan kita bila mana kita terjerumus dalam hal-hal yang Allah tidak suka, ya. Tapi kalau seandainya justru teman tersebutlah yang mengarahkan kita kepada kemaksiatan, maka jauhi, ya. Ada sebuah kisah, ya. Saya pernah membaca sebuah buku, ya. Buku itu terjemahan yang nulis orang Arab, ya, Timur Tengah. Ya, buku itu judulnya kematian su'ul khotimah. Ingat ya, su'ul khotimah adalah lawan daripada husnul khotimah. Husnul khotimah itu kematian yang baik. Kan sering tuh kita menjumpai semoga kematiannya husnul khotimah, kematian baik. Nah, ini buku judulnya kematian su'ul khotimah. Akhir yang buruk. Ya, akhir yang buruk. Nah, baik. Salah satu kisah yang ada dalam buku tersebut adalah ada seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang dahulunya adalah seorang ahli maksiat, pemabuk, peminum, pezina, semua dia lakukan. Sampai pada satu titik tertentu, ya, sampai satu masa ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia bertaubat. Ya, dia bertaubat, dia hidupkan nilai-nilai Islam dalam keseharian. Ya, dia hadirkan Islam dalam kehidupannya. Ya. Dia jauhi segala hal yang membuat dia gitu ya, berbuat maksiat, berzina dengan wanita yang bukan, ya, berzina, begitu. Dia jauhnya itu semuanya. Yang sebelumnya dia lakukan itu, kini dia jauhi. Namun sampai pada suatu ketika, ikhwafidina azakumullah, teman-teman yang dahulu bersama-sama dengannya bermaksiat itu datang menghampiri, mendekatinya lagi, di telepon, ya, didekati secara intens. Ya, sampai pada akhirnya karena rasa pertemanan yang ada di hati pemuda tadi tidak enak menolak ajakannya, ya, tidak enak, ya, menolak seruannya untuk kembali berkumpul bersama mereka, ya kan, kumpul lagi dengan teman-teman yang bermaksiat tadi. Ingat ya, perhatikan, tadi dia bermaksiat, kemudian dia sudah taubat, tetapi teman-teman yang bersama yang bermaksiat tadi diajaknya lagi pemuda tersebut untuk berkumpul bersamanya. Ya, meskipun teman-temannya sudah tahu si fulan ini sudah tahu taubat, sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Tetapi teman tadi terus mengajaknya, ya.
mengajaknya untuk bagaimana bisa bergabung kembali. Ya, sampai pada suatu ketika teman-teman yang jahat ini membuat sebuah skenario, ya. Dia ajak temannya untuk, bahasanya jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan untuk bisa refreshing lah bahasanya begitu ya, refreshing. Ya. Tapi sampai pada satu tempat malam gitu, malam hari, dan mereka sudah menyewa katakanlah hotel atau wisma atau persinggahan ya. Nah, mereka sudah menyewa itu satu kamar, ya. Dan temannya yang jahat ini, ya, menyewa satu kamar untuk pemuda tersebut. Sementara mereka berada di kamar yang lain, ya. Ketika pemuda tersebut masuk ke dalam kamar yang gelap gulita itu yang sudah diberikan kepadanya, ketika ia hidupkan lampu dalam kamar tersebut, bukan dahsyat, begitu kagetnya ia, ya, begitu dahsyatnya, terkejut ia melihat apa yang ada di dalam kamar tersebut. Maaf catat. Dalam ruangan tersebut, ya, sudah ada seorang wanita yang sudah terbaring tanpa sehelai busana apapun, gitu ya. Nauzubillah, gitu. Seorang wanita yang tanpa busana sudah berada di atas ranjang. Dan di sampingnya ada minuman keras, alkohol, miras, ya. Nah, sang wanita tadi merayu pemuda yang tadi sudah taubat. Ya, dia berikan pertama dia tawari minuman keras sedikit, ya, sedikit saja. Awalnya menolak, tapi karena dirayu terus-terusan, akhirnya terminumlah oleh pemuda yang sudah taubat tadi minuman keras. Sedikit saja. Akhirnya apa? Berketerusan. Rasulullah SAW katakan, puncak dari minuman keras, ya, miras, adalah puncak dari segala kejahatan. Ingat, minuman keras. Ketika dia sudah minum minuman keras, kesadaran sudah hilang. Akhirnya apalah? Terjadilah sesuatu yang na'udzubillah, zina. Namun yang paling membuat kita harus menjadi evaluasi, bahan terenyuh bagi kita adalah ketika zina itu, ikhwafidina azakumullah, Allah cabut nyawanya. Ya, Allah cabut nyawa pemuda tadi. Ya Allah, ya Rabb, ya, meninggal dia dalam keadaan berzina. Begitu. Ya, ini mesti menjadi renungan bagi kita. Orang yang sebelumnya bermaksiat kemudian taubat, lalu teman-temannya mengajak lagi untuk bermaksiat. Ya, tapi ya Allah berkehendak lain. Dalam keadaan bermaksiat Allah cabut nyawa. Nah, itu ya, ini menjadi tazkirah, menjadi peringatan bagi kita bersama. Ya, kamu yang sebelumnya melakukan banyak dosa, tapi bertemu, mendapatkan hidayah, ya, sehingga punya orientasi untuk akhirat. Ya, dulu teman-teman mengajak teman-teman kamu dulu ketika banyak berbuat dosa juga hadir, ya, untuk berbuat dosa. Kini mereka hadir lagi untuk mengajak berkumpul-kumpul bersama mereka. Bahasanya ingat, bahasanya lihat tadi kisah dari pemuda tadi. Bahasanya hanya untuk berkumpul-kumpul, untuk refreshing, ingat ya, hanya untuk refreshing. Tapi puncaknya adalah zina. Nah, ini kalaulah kita kembali kepada statement di awal tadi. Kalau pemuda atau kalaulah teman tersebut mengajak kepada kebaikan, dekatilah. Kalau pemuda tersebut membuat kita runtuh imannya, tinggalkan dia, meskipun kawan dekat kita. Ya. Kalaulah seandainya kita tidak mampu mengajak dia kepada kebaikan, paling tidak kurangi atau bahkan putus komunikasi dengannya. Daripada iman yang kita tergadai. Ingat kisah pemuda tadi. Dan banyak lagi kematian-kematian yang disebutkan dalam buku tersebut. Ya. Kematian-kematian akhir yang husnul. Ya, su'ul khatimah, afwan. Kematian yang su'ul khatimah. Nah, gitu ya. Jadi carilah teman-teman yang mengajak kita kepada kebaikan, ya, mengajak kita kepada ketaatan, ya. Ingat kata Rasulullah SAW, seseorang itu tergantung siapa teman dekatnya. Ya, kalau teman dekat kita adalah ahli maksiat, maka kita akan mendapatkan setidaknya banyak juga dapat kemaksiatan itu, atau kita lakukan kemaksiatan itu. Kalau temannya ahli ibadah, ya, temannya adalah orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, maka insya Allah yang Allah
maka perlahan, sejengkal demi sejengkal dia akan mendekat. Begitu ya. Salah satunya adalah wadah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah salah satunya adalah ya, ingat, setan dia tidak akan mampu menggoda manusia yang tengah berjamaah. Setan akan hanya bisa menggoda manusia dalam kesendirian. Ingat, ya, maka berjamaah lebih baik. Kata Ali bin Abi Thalib, aku lebih senang, ya, bau berjamaah ketimbang sendiri harum. Ingat, aku lebih menyukai tapi berjamaah ketimbang sendiri harum. Ya, itu maknanya dalam. Ya, aku lebih suka berjamaah meskipun ada dalam kondisi ya terkadang dia namanya kita hidup ya atau berjamaah ini jamaahnya manusia. Ada salahnya ya wajar-wajar saja daripada kita hidup sendirian ya dan lebih mudah digoda oleh syaitan. Laknatullah alaih. Ya, itu barangkali ya. Allah alam shawab. Kemudian pertanyaan dari Ridho, ya, bagaimana kita bisa berkontribusi dalam hal politik? Benar, Ridho, ya. Kalau seandainya kita merujuk sejarah bangsa, kalau seandainya kita kembali ya ke masa lampau, ke masa silam, bagaimana proses kemerdekaan Indonesia ini itu erat ya, sangat dekat dengan keterlibatan pemuda dalam prosesnya, ya. Sebut saja Sudirman. Panglima besar Sudirman adalah seorang pemuda, seorang guru ngaji, ya, yang memberikan dedikasi yang besar dalam proses perjuangan melawan penjajah Belanda, ya. Nah, sebut lagi Muhammad Natsir yang begitu dahsyat, begitu mendalami bagaimana Indonesia ini. Bahkan, ya, dia seorang pemuda Islam ya yang kelak menjadi ulama ya. Tahun 1950 Muhammad Natsir mampu menyatukan bangsa ini dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Ingat, kita harus bangga yang menciptakan NKRI adalah seorang ulama ya. Ingat, NKRI di Indonesia dulu namanya bukan NKRI, tapi yang mencetuskan, yang membuat Indonesia menjadi NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah seorang ulama, yakni Muhammad Natsir dari ranah Minangkabau, Alahan Panjang, ya. Dahulu bangsa kita terpecah-pecah, ada Republik Indonesia Serikat, ada negara Pasundan, ya, ada negara Jawa, Sulawesi dan seterusnya, negara Kalimantan. Tetapi oleh Muhammad Natsir, negara kita disatukan menjadi satu kesatuan yang sampai hari ini dijaga, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Gitu ya. Nah, kemudian banyak lagi sejarah bangsa ini ditorehkan oleh pemuda. Maka pemuda mesti menjadi motor penggerak, ya, mesti ikut terlibat dalam konstelasi yang ada di bangsa ini, termasuk dalam ranah politik. Ya. Nah, cuman kita mesti mengetahui ya, politik itu dahsyatnya luar biasa ya. Dalam yang kita pisahkan ya, pengertian politik dari pandangan barat dengan politik dalam pandangan Islam ya. Politik dalam pandangan barat ya itu disebut dengan kekuasaan gitu ya. Ya, kekuasaan. Itu polis, asal katanya politik itu kan polis. Ya, bagaimana kota-kota yang ada di Yunani kuno itu Yunani itu ya ikhwah fillah azakumullah itu dibentuk atas dasar polis-polis. Mungkin pernah mendengar kata polis Sparta ya, polis Sparta, kemudian ada Athena dan banyak lagi sehingga jadilah kota apa namanya Yunani negara hari ini ya, dia disebut apa? Berdiri atas polis-polis kota-kota. Nah, konsep itulah yang diambil ya oleh ilmuwan barat untuk menerjemahkan politik ya. Artinya politik itu berdasarkan kekuasaan ya, kekuasaan. Artinya kalau banyak boleh menafsirkan politik itu adalah segala sesuatu apapun yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan, untuk memperoleh kekuasaan. Hal apapun boleh dilakukan untuk merebut kekuasaan. Itu tafsir barat. Ya, itu tafsir orang-orang
ilmuwan-ilmuwan barat. Sehingga bisa kita lihat hari ini bagaimana implementasi ya aplikasi yang dilakukan oleh para politikus ya, segala sesuatu dia lakukan untuk mendapatkan kekuasaan. Hari ini kita bisa lihat bagaimana konstelasi 2-3 hari ini. Ya. Ada orang yang ingin merebut kekuasaan segala cara pun dia lakukan. Kan? Nah, itu bisa lihat di berita bagaimana Muldoko sebelumnya menyanggah, kini dia menjadi ketua umum. Nah, itu bisa dia mengambil pengertian yang sudah ada tadi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi dalam Islam, politik bukan seperti itu. Ya, politik itu adalah siasat, ya. Bagaimana kita bisa bersiasat untuk ya memasukkan hukum Allah tapi dapat diterima oleh khalayak. Ya, memasukkan hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, ya, bersiasat, ya, tentu dengan landasan atau koridor-koridor atau batasan-batasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, begitu. Ya, nah itu, ini pengertian kalau ingin lebih dalam kita bisa berdiskusi nanti, insya Allah. Ya, bisa nanti minta kontak dengan panitia ya Ridho ya, insya Allah. Nah, bagaimana kita mesti bekal pemuda untuk memasuki politik, ya, bekal seorang pemuda untuk memasuki politik, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Yusrizal tadi, ya, itu kita mesti pertama memiliki pengetahuan. Apa dasar sehingga kita bisa punya pengetahuan adalah Iqra. Apa? Iqra, banyak membaca. Kemudian yang kedua itu bisa dengan cara berdiskusi, berdialog, ya. Sudah kita baca, kita diskusikan. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu akan lebih kekal, begitu. Ya, insya Allah kita punya banyak pengetahuan, ya. Dan yang paling penting, adik-adik sekalian, ya, bagi yang berminat untuk masuk ranah politik adalah selain tadi yang pengetahuan, juga mesti ada bekal agama. Ya, karena kalau seandainya kita masuk ke ranah politik itu banyak hal-hal yang syubhat, banyak hal-hal yang ragu. Maka butuh pedoman, butuh pijakan agama yang kokoh sehingga dia tidak terombang-ambing dalam keraguan-raguan ketika masuk ke ranah politik itu. Ridho ya, kayaknya Ridho punya keinginan nih untuk masuk ke ranah politik ya, insya Allah ya, nggak apa-apa, itu bagus ya. Ikut terlibat dalam kebijakan-kebijakan pemerintah adalah sesuatu yang bagus, tetapi mesti punya pijakan dan landasan yang kuat. Tentu yang paling penting landasannya adalah landasan agama. Islam mengatur, ya, Islam mengatur bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpijak, ya. Orang masuk ke dalam WC saja diatur kok dalam Islam, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Langkah kanan atau kiri? Kiri ya. Masuk kiri, turun kanan. Ya, langkah kaki kiri lah. Ya, masuk kamar mandi langkah kaki kiri. Ya. Nah, ketika dalam kamar mandi pun istinja itu diajarkan oleh Islam. Kemudian keluar dari kamar mandi itu langkahkan kaki kanan, gitu. Itu indah, hal yang kecil saja itu diatur dalam Islam. Apatah lagi persoalan negara, apatah lagi persoalan politik. Pertanyaannya adalah, maukah kita mengikuti hal-hal yang dibenarkan oleh Islam dan menjauhi segala larangan yang dimurkai Allah SWT. Nah, begitu Ridho. Kalau ingin lebih lanjut untuk berkaitan dengan ini, ya insya Allah kita bisa berdiskusi. Kemudian untuk Dian, ya carilah teman yang mengantarkan, yang mengajak kita kepada ketaatan, yang membuat kita lebih dekat dengan Allah, yang membuat kita bisa nyaman beribadah kepada-Nya. Jangan berteman dengan orang-orang yang membuat iman kita semakin runtuh, bahkan kita masuk ke dalam kubangan maksiat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita, ya, dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya, mudah-mudahan Ukmi Darul Ulum bisa istiqomah, bisa terus berlanjut ya, berjuang mengajak teman-teman kepada kebaikan ya.
Semoga mendapatkan keberkahan dan keridhaan. Barangkali demikian saja moderator. Afa minkum, dan cukupkan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesalahan datang daripada abang pribadi. Bila mana ada kata-kata yang salah, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bang Suyatna atas penyampaian jawaban dari pertanyaan kami semua. Sebelum itu ada penambahan jawaban dari Bapak Yusrizal. Kepada Bapak Yusrizal, dipersilahkan. Ya, terima kasih ya. Tadi pertanyaan dari siapa tuh? Masalah generasi muda bagaimana dengan politik? Bang Rido, Syed Muhammad Rido. Ya. Generasi muda bagaimana dengan politik, gitu kan? Nah, saya ingatkan generasi muda, terutama yang Islam itu, ya, jangan alergi dengan politik. Ya, kalau generasi muda Islam alergi dengan politik, nanti mereka yang berkuasa. Akhirnya kita jadi nyalahkan mereka terus. Kok begini? Kebijaksanaan itu diambil di politik. Ya. Jadi disitulah kita bisa masuknya. Undang-undang yang buat itu orang di parlemen, bukan di jalanan. Nah, jangan sampai nanti nyesal ada diundang-undangkan yang tidak sesuai dengan secara umum dalam Islam, kita baru teriak-teriak. Teriak-teriak di jalan nggak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya teriak-teriak di jalan. Nah, jangan alergi pula dengan partai yang nasionalis. Jangan sedikit-dikit harus partai Islam. Karena mereka agama lain dia masuk kepada semua partai. Sehingga dia bisa menguasai di berbagai partai tersebut. Di parlemen mereka bisa masuk semua. Apalagi sekarang paham komunis sudah ada. Mereka sudah menguasai di DPR RI. Jadi jangan salahkan mereka. Sekarang kan kita sekarang dianggap nih generasi muda atau orang Islam jangan mau berpolitik. Yang rugi nanti kita sendiri. Ya, itu saya pesan. Tapi seperti yang dibilang tadi, iman kita harus kuat juga. Jangan setelah masuk partai politik Anda terjerumus pula, itu salah pula. Ya, tetap dilakukan istiqomah. Ya, tetap tawadu. Kita misi visi atau dalam hal syiar Islam tetap dilakukan. Walaupun tidak terbuka pelan-pelan. Kalau zaman Nabi aja orang awal-awalnya secara sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, jadi syiar Islam tetap dilaksanakan. Jadi apalagi misalnya sekarang nih, saudara lihat. Kita kan tidak enak nih dilihat nih. Seolah-olah agama Islam selalu saat ini oleh pemerintah seolah-olah salah terus. Ya, kenapa? Orang kita tidak pernah yang berkuasa menjadi penentu kebijaksanaan. Dan mayoritas dari antara kita itu masih Islam ambangan. Islam dalam arti kata Islam KTP. Ya. Tidak betul-betul Islam kafah dia itu. Sehingga ya itu tadi, dia bilang nasionalis, Pancasila, begitu kan. Padahal Pancasila itu yang melahirkan tokoh-tokoh Islam itu. Tapi kan sekarang sejarah itu sudah hilang. Seolah bukan tokoh Islam yang melahirkan itu. Ya, jadi saudara jangan sampai alergi politik. Jangan selalu mengatakan, oh harus partai Islam. Jangan juga. Masuk ke semua. Kadang-kadang ada partai Islam supaya harus partai Islam aja. Karena kalau hanya partai Islam, harap saudara ketahui, mayoritas bangsa kita Islamnya belum kafah. Kalau mayoritas Islamnya yang kafah, maka otomatis itu partai Islam akan menang. Tapi karena kita ini masih belum, Islamnya masih Islam KTP, makanya partai Islam itu tidak akan pernah menang di Indonesia. Ya,
Tapi kalau umpamanya Islamnya betul-betul sudah kafah, betul-betul dia sudah sa'inya dilaksanakan, yakin sendiri saya partai Islam itu akan menang. Tapi mayoritas di Indonesia masih seperti itu. Nah, pandai-pandailah kita masuk ke berbagai elemen yang lain. Jangan dikit-dikit harus partai Islam, karena nanti generasi muda akan dimanfaatkan juga oleh partai-partai tersebut. Nah, kita terpengaruh apa tidak? Bagaimana kita bisa menyikapinya? Nah, jangan latah-latah pula, saya masuk partai, hanya sekedar pendorong aja, sebagai pengumpul massa. Percuma juga saudara seperti itu. Kalau mau betul, jadilah kepala, jangan jadi ekor. Ya, itu pesan saya, jangan alergi dengan partai politik, jangan alergi dengan politik, karena apa? Kebijaksanaan negara ini ditentukan oleh orang-orang partai di parlemen. Kalau nanti kita sudah alergi, akhirnya apa? Undang-undang yang akan dibuat akan berpihak pada mereka. Dan setelah itu baru kita nyesal. Ya, setelah itu baru kita menyesal. Seperti yang sekarang ini, ada pres tentang miras. Kenapa itu terjadi? Yaitu tadi, orientasinya sekarang sudah berbeda. Ya, orang membuat bagaimana melemahkan Islam lagi sekarang. Nah, kita mau protes-protes saja lagi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jangan alergi. Ikuti aja. Ya, ikut dalam arti kata ilmu saudara harus saudara bekali, saudara tambah gitu kan. Orang kalau saudara udah paham betul orangnya kenapa Marxisme itu berkembang sekarang ini. Dia bukan Marxisme yang berkembang seolah-olah orang akan tidak mau paham komunisnya yang diambil. Ya, sekarang orang lari ke bagaimana dia seolah-olah sudah kapitalisme yang lebih besar sekarang ini. Ya, dia komunisnya tidak akan ditonjolkannya karena orang alergi dengan itu. Tapi sebenarnya udah walaupun Cina komunis, tapi dia sudah dia kapitalisme, udah pasar bebas. Nah, Indonesia saat ini sudah mulai pula dikuasai oleh mayoritas orang-orang dana dari Cina. Nah, kalau sudah itu nanti ke depan sejarah coba lihat baca di Afrika dikuasai oleh Cina. Saudara baca sejarah Mongolia, Mongol itu kan. Bagaimana Dalai Lama, orang Islam dulu orang komunis datang ke Mongol itu tersebut kan. Kemudian diperangi, kemudian ada dua kelompok, yang satu takut mati oleh tentara dari Mongol tersebut, yang satu bertahan. Akhirnya perang saudara di antara Halo, dengar? Dengar, Halo? Pak. Silahkan, udah itu aja. Saya kembalikan moderator, dah kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Yos atas penambahan jawabannya dan Bang Suyatna juga. Baiklah, selanjutnya adalah acara sesi doa yang akan dipimpin oleh Bang Suyatna. Kepada Bang Suyatna dipersilahkan. Baik, sebelum kita menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita hadirkan niat kita yang tulus, hadirkan niat kita yang ikhlas, mengharap keridhaan Allah dan memohon ampun kepada Allah atas dosa dan khilaf yang pernah kita lakukan. Ya, summa khususan ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين في سوريا في اليمن وفي كل مكان. اللهم ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba Engkau, hamba-hambamu yang senantiasa bermunajat kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami yang telah banyak yang kami lakukan di atas muka bumimu ya Allah ya Rabb. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, sebagaimana kami di waktu kecil dahulu ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Rabb, bila mana ada di antara orang tua kami yang saat ini sudah tidak lagi bersama kami ya Allah, lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Ampunilah dosa mereka selama hidup di muka bumimu ya Allah. Luaskan kubur mereka, terimalah segala amal yang mereka berbuat di muka bumimu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hisablah mereka dengan hisab yang baik ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Rabb. Ya Allah, kami yang hadir pada hari ini, kami yang turut serta pada hari ini dalam kegiatan Zoom ini adalah muda-muda yang ingin mengharap keridhaan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, anugerahkan kami pengetahuan dan kemampuan sehingga dapat kami pergunakan untuk membantu agama-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rabb, berkahi negeri kami Indonesia, berkahi negeri kami Indonesia ya Allah. Berkahi negeri kami Indonesia ya Allah. Jagalah negeri ini ya Allah dari orang-orang yang ingin merusaknya ya Allah. Jagalah negeri kami Indonesia ini ya Allah ya Rabb dari orang-orang yang ingin mengkhianatinya ya Allah. Ya Allah, kami cinta negeri ini ya Allah. Ya Allah, kami rindu akan keadilan ditegakkan di negeri ini ya Allah ya Rabb. Hadirkanlah di antara kami, di tengah-tengah kami, pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang tidak khianat kepada bangsanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqad ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik واتت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وادم مدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو وشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمنها للشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, dan semoga doa yang kita ijabkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, langsung saja pada sesi foto bersama. Diharapkan teman-teman semua agar on cam. Kita akan mengambil sesi foto bersama. Sudah, Bang. Udah, ini belum. Siapa nih? Saudari Kalimah. Saudari Amalia Korina. Saudari Amalia Korina Ismaniansah. Oh. Ayo, yang lain silakan dipercepat. Untuk Amalia Korina, Ismaniansyah, dan Fuzi Lestari. Udah semua nih. Oke, kita ambil sesi fotonya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Foto per slide aja ya, Dian. Foto per slide. Slide 1, slide 2, slide 3. Mana nih? Udah, Bang. Dah? Udah. Abang izin live lagi ya. Dari? Saya kirim ke grup nih langsung. Udah, Herdian ditutup dulu. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Oke. Susah kali bahasa yang moderator. Udah. Ini mana sebenarnya? Akan ditutup moderator. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Semoga dengan acara kita kali ini dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, serta dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta menambah jalinan ukhuwah di antara kita semua. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panitia dan seluruh pengurus UKMI boleh tinggal dulu ya. Untuk peserta boleh silakan live. Ya, saya live ya. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Syukran Bang Yakna ya. Apa nahi? Bang, afwan kekurangannya Bang.
kondisinya yang di luar. Siap, siap. Apa? Tetap semangat. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.